Shalom jemaat Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion. Saya meneruskan renungan kita dari kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal ketiga ayat ke-8 mengatakan demikian. Pada akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Saudara, ayat ini mengajarkan kita, menasihati kita hal-hal yang praktikal yang harus kita lakukan, bukan lagi secara doktrin. Doktrin ya memang sangat penting untuk kita pegang sebagai identitas kita, tetapi hal-hal nasihat dalam kita berhubungan dalam gereja Tuhan, jemaat Tuhan ini juga sangat penting. Kadang-kadang menjadi lebih susah untuk kita lakukan karena kita berhubungan dengan orang lain. Sedangkan doktrin kita percaya teguh hubungan kita dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, hari ini Rasul Petrus berbicara tentang hendaklah kamu, ada anjuran, ada nasihat, bahkan seperti tanda petik perintah, hendaklah kamu seia sekata. Apa artinya seia sekata? Bukan kita apa yang dikatakan seseorang kita yes man, ya. Seia sekata dalam hal ini bahasa aslinya adalah satu pikiran. Ya, satu pikiran. Bagaimana bisa satu pikiran? Dalam gereja banyak sekali pikiran, pendapat. Ya, memang tidak bisa kita samakan semuanya. Pasti ada perbedaan pendapat. Ya, justru dalam suatu gereja ketika kita satu pikiran di dalam Kristus. Maksudnya itu sudah dalam konteks satu gereja, Tuhan memberikan visi dan misi kepada pemimpin gereja, gembala gereja tersebut. Nah, itulah titik tolak untuk kita memiliki satu pikiran. Sehingga apa yang dikatakan hendaklah kamu seia sekata. Jadi kita membentuk suatu kehendak, tujuan seia sekata dari berbagai pendapat, dari berbagai pola pikir, ya, karena kita punya misi dan visi yang sama, satu pikiran. Yang kedua dikatakan hendaklah kamu seperasaan. Seperasaan ini dalam bahasa aslinya kita harus mengerti perasaan orang lain, ya. Dalam hal ini berbicara tentang simpati, ya. Kita mengerti pergumulan seseorang, keadaan seseorang lain. Sepertinya lebih daripada itu adalah empati. Kita menempatkan hidup kita seperti orang itu, seperti apa yang dialami, mungkin masalah kita, jadi kita bisa menunjukkan perasaan kita. Kenapa, saudara? Pada zaman sekarang ini dunia membuat kita kadang-kadang di dalam gereja kita tidak memiliki perasaan kepada jemaat Tuhan, saudara-saudara seiman kita yang mengalami kesusahan, ya. Kita hanya saya doakan, ini ayat firman Tuhan. Tetapi kita harus sepertinya kita mengalami itu sendiri. Itu artinya di sini ada simpati, ada empati di sana. Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara. Hendaklah kamu mengasihi saudara-saudara. Kata mengasihi di sini adalah Philadelphia. Mengasihi saudara, kita mengasihi saudara kita secara fisik. Dalam hal ini kita mengasihi saudara kita secara rohani, yaitu orang-orang seiman, ya. Jangan sampai kita bisa mengasihi orang-orang di luar, sementara orang-orang dalam gereja kita tidak mengasihi. Karena sangat jelas dikatakan mengasihi saudara-saudara. Berarti dalam konteks teman, saudara seiman. Saudara, memang ada banyak perbedaan pendapat, perbedaan pergumulan, perbedaan situasi dalam kehidupan kita, latar belakang. Tetapi kasih persaudaraan harus ada di dalam gereja Tuhan. Kemudian dikatakan hendaklah kamu penyayang. Kata penyayang ini berbicara tentang hati yang lemah lembut. Ya, hati yang lemah lembut. Ya, kalau kita menghadapi situasi dan setiap orang menjadi sombong, keras hati, tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak ada damai dan kasih dalam gereja Tuhan. Hendaklah kita menjadi orang yang memiliki kelemah lembutan. Ya, bukan berarti kita tidak bisa marah kalau sesuatu terjadi secara tidak benar. Tuhan Yesus marah, Musa marah, tetapi Musa dikenal sebagai hamba Allah yang lemah lembut. Ya, saudara, kelemah lembutan hati kita, penyayang dikatakan dalam firman Tuhan ini, akan membuat kita memiliki roh mengampuni. Betapa gereja seringkali cekcok dan banyak yang meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Tuhan, karena tidak ada kelemah lembutan. Bukankah lemah lembut itu salah satu daripada buah roh yang harus kita miliki?
Mari kita menjadi penyayang, memiliki hati yang lemah lembut, yang berbelas kasihan, dan kita akan saling mengampuni dalam gereja Tuhan. Yang terakhir dikatakan, hendaklah kamu rendah hati. Haleluya, saudara sekalian. Rendah hati bukan rendah diri. Saudara, rendah diri bersifat negatif, rendah hati bersifat positif. Kita harus memiliki hati hidup yang bisa diajari. Dan kita tidak akan iri ya ketika Tuhan memberkati orang lain, ketika Tuhan memberikan talenta, memberikan karunia roh kepada seseorang yang lain. Kita memiliki kerendahan hati dan kita berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang memberi, Allah yang memberkati setiap umatnya. Mari kita memiliki kerendahan hati ini, saudara, sehingga kita bisa belajar dari orang lain dan kita bisa diajari, mau belajar, dan kita tidak menjadi sombong dan iri hati. Itu adalah rendah hati, saudara. Saudara, mari kita miliki itu semua, saudara. Lebih daripada ini, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 mengatakan, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya percaya apapun yang terjadi dalam gereja, dalam kelompok saudara, komunitas Kristen saudara, Tuhan akan melembutkan, Tuhan akan memagari setiap kita agar kita boleh berlaku, bertingkah, dan melakukan praktek doktrin yang kita percayai dengan kehidupan sehari-hari di antara saudara-saudara iman. Kasihilah satu sama lain seperti Yesus sudah mengasihi, sehingga orang lain, orang luar yang belum percaya akan melihat kita adalah murid Tuhan, dan mereka akan kagum dan percaya kepada siapa yang kita sembah. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, apapun keadaan mereka. Biarlah hari ini nasihat firman Tuhan memberkati kami semua, agar kami mawas diri, menyelidiki hidup kami, dan kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semuanya.